sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat ini, maaf kalau saya tidak masuk, kebetulan waktu sudah 5:30. Oleh karena itu, nanti saya menjelaskan dulu ya. Yang pertama, yaitu pertanyaan tentang pengertian teori nilai. Di dalam kajian tentang aksiologi ilmu sebagai bagian dari cabang filsafat ilmu, tentu kita harus melakukan suatu pengkajian atau penelitian dengan menggunakan beberapa atau pendekatan teori-teori yang berlaku dalam suatu aliran aksiologi ilmu. Teori kan banyak sekali ya. Teori terutama teori nilai kebenaran, ya. Ingat, tidak semuanya benar itu adalah baik, dan semua yang baik pasti benar. Ya. Ilmu itu terkadang benar, tapi belum tentu baik. Kebenaran itu karena berdasarkan aturan saintifik. Contoh, orang mau melakukan cloning, ya. Kalau mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, bibit yang diambil dari seekor sapi, seekor kambing, ya, kemudian dipadukan dengan bibit yang diperoleh dari seekor kerbau, maka dia akan melahirkan kerbau yang belang. Kenapa yang belang? Karena sesuai dengan prosedur ilmiah dalam teori cloning. Itu benar. Atau saya lihat saudara Idris ini putih orangnya, yeah. Kalau dikasih padu menikah dengan orang-orang yang hitam, menurut ilmu pengetahuan, teori benar, bisa melahirkan anak yang putih gampang. Mengambil hormon Idris lebih dominan daripada hormon yang hitam, pasti putih. Tetapi dalam realitas tiba-tiba hitam. Ya. Kenapa bisa hitam? Ternyata ada kebaikan di balik itu yang tidak ekivalen dengan kebenaran. Ya. Harapan Idris menikah sama orang hitam itu karena orang hitam itu pintar, supaya nanti lahir anak putih dan pintar. Ternyata kebalikan yang terjadi. Sudah hitam, anaknya bodoh. Jadi teori ilmu pengetahuan tadi terkadang terbantahkan metaetika yang disebut oleh Lisna. Karena ilmu pengetahuan itu sangat realistis dan sesuai dengan standar metode observasi, metode riset, dan metode laboratorium. Ya. Jadi pasti benar kalau sesuai dengan aturan yang berlaku dalam teori ilmu pengetahuan. Tetapi ingat, tidak semuanya yang benar itu menjadi sebuah keabadian. Boleh jadi kenapa kontradiksi antara teori prosedur ilmiah sudah dilakukan tapi hasilnya tidak maksimal. Maka ilmu pengetahuan tidak mengatakan kalah, tidak mampu, tetapi ilmuwan mengatakan ada hal yang belum ditemukan oleh manusia. Ya. Maka datanglah sebuah aksiologi dari aspek etika mengatakan ada nilai di balik
realitas yang tidak ditangkap oleh manusia disebut metaetika. Ya. Dia sebut bahwa di situ ada keterlibatan intervensi religius atau intervensi teologis. Makanya tadi ada aliran nilai teologis, hanya bisa diyakini. Kata René Descartes, seorang penganut filsafat rasionalisme, beliau mengatakan begini, bahwa beragama meyakini Tuhan bukan dengan rasio, bukan dengan empiris, bukan dengan spekulasi-spekulasi atau narasi, tetapi beragama adalah sebuah perasaan. Sama begini, mohon maaf ya, orang barat itu hubungan laki dengan perempuan bebas, free action. Secara ilmu pengetahuan di bidang estetika itu indah itu, aku bonceng-bonceng, pegang-pegang, peluk-peluk. Tetapi ada rasa agama yang ditabrak. Kenapa? Ada perasaan hati yang suci yang bertentangan dengan realitas yang ada, dan pasti dia tidak sejalan dengan realitas itu. Dia akan mengalami suatu pembangkangan esensi namanya. Jadi jiwa itu semacam kontradiksi dengan realitas yang ada. Kita mengatakan jangan, itu dosa, ya. Kenapa? Karena agama telah mendahului keyakinan daripada semua pemikiran. Itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, tentang teori ini banyak. Itu teori itu sekitar kita ketahui bersama bahwa muncul dari beberapa pandangan-pandangan. Pandangan-pandangan itu diperoleh dari realitas-realitas. Realitas itu yang diperoleh dari catatan suatu mendefinisikan batasan-batasan realitas. Dan realitas-realitas yang dicatat diperoleh itu dari sebuah data. Data itu yang diperoleh dari realitas yang naturalis. Jadi apa yang muncul dalam suatu teori nilai, dua kemungkinan secara umum. Kalau bukan dia peroleh secara empiris, dia peroleh secara rasional. Saudara Kodrat Wahyudi dari Bantaeng sangat berpegang teguh pada nilai-nilai moral kebantaenganan. Orang-orang Bone juga sangat berpegang teguh dengan nilai-nilai moral kebonean. Ya, karena itu dia terikat dan dibatasi dengan sebuah kultur, karena memang itulah yang dialami. Tetapi ketika saya orang yang bukan Bantaeng, bukan Bone, yang mencoba untuk melihat realitas kultur yang ada pada setiap daerah dengan rasional, saya bisa bertentangan. Saya bilang tidak ji, itu saudara Kodrat itu begitu karena di Bone, karena di Bantaeng. Saudara Sudirman itu karena di Bone. Coba saudara Sudirman dibawa ke Bantaeng, itu ini menurut teori rasional. Kemudian saudara Kodrat bawa ke Bone, pasti bisa tunjuk dia seperti Bone. Kenapa? Orang-orang yang mendapatkan suatu pengalaman dan melahirkan sebuah teori, dan dia menganut, meyakini teori itu adalah sesuatu yang absolut. Inilah kebenaran, ingatnya, bukan kebaikan. Kenapa? Orang yang memahami bahwa kebenaran berdasarkan pengalaman, dia akan berhenti dengan sebuah kritikan. Lantas di mana fungsi akal manusia untuk bebas daripada memberikan suatu interpretasi terhadap realitas Bone dan realitas Bantaeng? Di mana itu kebebasan akal? Ya, maka akal saya mengatakan bisa berubah kultur seperti itu dengan catatan manusia harus pindah dari pengalaman satu ke pengalaman lain. Inilah terjadi
antitesa. Kebenaran menurut pengalaman dia pertahankan, kebenaran menurut rasional dia pertahankan. Tidak ketemu di situ. Disinilah ketemporeran, ya, ilmu, atau disinilah kerelatifan ilmu. Karena apa? Dia hanya mampu mempertahankan kebenaran pada waktu-waktu yang terbatas. Maka muncullah teori nilai. Nilai itu kan ada dua, ingat ya? Ada nilai indah, ada nilai baik. Nilai indah itu bercabang-cabang lagi, itu terbagi beberapa bagian. Satu, nilai ilmu ekonomi dari aspek rasional. Kan begini, mestinya secara rasional semua jurusan ekonomi pasti kaya. Boleh? Semua jurusan ekonomi pasti kaya orangnya. Kenapa? Menurut rasionalku, dia sudah mengetahui semua teori-teori tentang ekonomi, manajemen ekonomi, pelaku bisnis, tindakan bisnis, dan seterusnya. Dia sudah kuasai itu, termasuk etika dan norma serta moral yang berlaku dalam suatu ekonomi yang dia geluti. Tetapi kenyataannya, maaf, ada orang ekonomi miskin. Kenapa bisa begitu? Ternyata dia tahu tentang ilmu ekonomi, tetapi dia tidak praktekkan. Disinilah kehancuran daripada ajaran empirisme, ya? Atau begini, maaf, orang Bugis itu mengenal tentang apa artinya siri, oke? Mestinya orang Bugis yang mengetahui tentang siri, tidak ada pembunuhan, perkelahian, dan seterusnya. Tapi kenapa bisa terjadi? Berarti pengalaman yang dia miliki tidak dibarengi dengan rasio yang tinggi, itu tidak bisa merubah keadaan. Atau sebaliknya, banyak sekali orang pintar ngomong, aduh ternyata ketika disuruh melakukan sesuatu tidak bisa. Inilah keterbatasan teori nilai, baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama. Itu teori rasionalisme. Dia berhenti pada antitesa baru yang dibantah oleh teori empirisme. Saya punya anak 3. Kalau saya cerita tentang punya anak, Anda sudah banyak belajar tentang teori bagaimana kasih sayang kepada anak. Luar biasa. Tetapi ketika Anda menikah, baru 4 bulan, baru 2 tahun, sudah cekcok dengan pasangan. Kenapa? Pengalamanku yang sudah hampir 20 tahun, engkau tidak bisa mengalaminya karena engkau belum pernah mengalami seperti itu. Ternyata aliran empirisme ini juga berhenti dengan ketidakmampuan. Untuk menilai tentang orang pintar sekarang susah tuh. Idris pintar, semua kita ini pintar ini. Yang gue bilang bodoh, cuma kalau canda-canda boleh, ya. Karena Lisna punya kepintaran di bidang yang dia memang sudah punya takdir, ukuran yang diberikan oleh Tuhan, dan dia kembangkan itu. Saya kira ada di antara saudara ini yang bagus sekali kalau menyanyi, ya. Tapi ketika disuruh berdiskusi, berbicara spekulasi misalnya, argumentatif, ya seperti misalnya seperti saya, Anda mengalami suatu kekurangan. Tapi ketika saya disuruh menyanyi, mana saya bisa? Saya yang mendengarkan saja, menikmati orang-orang menyanyi. Jadi ternyata setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Tidak usah jauh, saya kan suka ini menonton tinju dengan itu MMA atau boxing itu. Orang ada lincah memukul, tapi yang satu biar dipukul, dia punya kelebihan, dia bertahan, dia kebal. Dan ada orang yang lincah membanting, ya, kalau dia banting itu boleh cepat sekali kayak Habib, ya, yang dari Rusia itu. Kalau dia berhadapan dengan McGregor, ya, sama-sama banting. McGregor itu pukulannya bagus, tetapi Habib itu bantingnya bagus. Ternyata setiap orang memiliki taktis untuk melumpuhkan lawan, tetapi lawan juga punya. Ternyata teori empirisme dalam ilmu pengetahuan itu dibantahkan oleh positivisme. Saya mau tanya,
Lisna kalau sholat tenang jiwanya. Oke. Tenang jiwanya kalau sholat toh? Ya. Oke. Sudirman kalau tidak sholat pasti gelisah. Oke. Saya mau tanya, ambil cepat nih. Di atas. Saya mau tanya, saudara. Ini lobet saya punya ini. Kalau saudara Kodratul Hayudi akan bertanya kepada Lisna, sampai di mana tingkat kebahagiaanmu? Ditanya lagi kepada Sudirman, sampai di mana tingkat kegelisahanmu? Ternyata dipakai deteksi. Ada sekarang alat pendeteksi. Ya, misalnya the lie of detector, deteksi kebohongan. Gampang itu kalau mau mendeteksi itu suami itu bohong. Kalau dia sudah duluan memakami dan telan air liurnya, bohong itu. Kalau tidak, dilihat dari ukuran denyutan jantung itu positifis. Positifis itu dia akan mengetahui kebenaran. Dia akan mengenal kebenaran kalau bisa dideteksi, ya. Yang tidak bisa dideteksi itu tidak dipercaya, saudara sekalian. Ya. Ternyata sampai sekarang tentang bagaimana mengetahui kebenaran melalui deteksi alat ukur, misalnya ini, kita mau deteksi Anda punya suhu sekian. Ya, kalau Anda memiliki kesejukan hati dan berpikir, pasti suhu turun. Ternyata nilai positif, dia akan berhenti dengan ketidakmampuannya. Ya. Bisakah ditahu berapa persen cintamu padanya? Tidak bisa. Maka sekarang dimunculkan nilai positifis, teori positifis, untuk mengetahui, mendeteksi kebenaran bahwa dia memiliki cinta sekian persen. Muncullah namanya ilmu gestur. Gestur itu diperoleh dari ilmu mimik pantomimik. Ternyata itu muncul dari filsafat semiotika. Atau misalnya kita lihat Aziza Samsir, pasti dia ngantuk. Toh? Itu dia kasih begini matanya. Kenapa ngantuk? Dua kemungkinan. Mungkin makanannya itu banyak unsur zat besi. Itu menurut ukuran positifis. Atau yang kedua kurang tidur. Atau yang ketiga tidak mau mendengar. Tidak mau ikut kuliah. Jadi semua aliran teori-teori tentang mendeteksi kemampuan orang memiliki pengetahuan ada semua di dalam teori. Sampai pada teori positifis, pragmatis. Itu kalau saya itu untuk orang-orang ilmuwan. Teori materialis. Ini cewek-cewek sekarang itu banyak sekali dominan cewek materialisme. Kalau ditanya mau menikah pasti dia bilang berapa panaiknya, uang panaiknya. Itu materialis. Kalau saya mau menikah ditanya apa ada cintamu? Cinta bisa melahirkan materi, tetapi materi belum tentu lahir cinta. Kalaupun ada itu hanyalah cinta relatif. Oke. Baik. Oleh karena itu teori nilai silakan Anda menggunakan apa saja. Yang penting lihat keadaan. Anda baik sama saya karena Anda butuh saya, oke? Pragmatis. Coba kalau tidak ada kuliah, Anda tidak mungkin mau mendengar saya. Karena yang ada di pikiranmu adalah nilai. Setelah nilai dikumpulkan menjadi transkrip nilai. Setelah transkrip nilai itu menjadi ijazah. Di ijazah itu bukan ijazah yang kau cari. MEI, Master Ekonomi Islam. Tapi ketika ditanya ada apa di balik MEI,